Wuh, tahu-tahu hujan sob. Mana di tengah sawah, gak ada tempat buat neduh. Perjalanan kita masih jauh, jadi kita nggak akan berhenti. Kita akan lanjut terus. Let's go. Halo sobat kebanyakan gaya, selamat datang di channel Kebanyakan Gaya. Bersama gua, si yang paling banyak gaya, pecicilan, suka keluyuran, gak karu-karuan. Saat ini kita berada di kota Jember. Kita telah melakukan perjalanan seharian kemarin dari Cikarang sampai ke Jember. Nanti kita akan tujuannya ke Bali, ya. Buat kalian yang baru datang bergabung dengan kami, silahkan klik like dan subscribe di channel ini supaya kalian akan mendapatkan update trip terbaru tentang trip gue yang akan datang. Kita berangkat dari Cikarang kemarin ya jam 9. Kita lewat Manukan, Indramayu, terus jalur Pantura sampai ke Cirebon. Lalu kita lanjut ke Tegal, Pemalang, Pekalongan, lalu sampai ke Semarang. Di Semarang kita turun ke selatan, itu menuju ke Salatiga, Surakarta, lewat Temanggung sampai ke Madiun. Di sini kita balik lagi ke atas lewat Jombang, Mojokerto, lalu ke Pasuruan, turun ke selatan lagi lewat Lumajang, lalu sampailah kita di Jember. Gue rencananya akan melakukan perjalanan ini selama 7 hari. 1 hari perjalanan lintas Jawa dari Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu kita akan menginap
di Bali 2 malam, lanjut ke Lombok 2 malam. Setelah itu 1 hari untuk pulang dari Lombok ke Bali, lalu ke Banyuwangi, dan kita akan nginep di Jember 1 malam. Sebelum malam terakhir kita akan teruskan perjalanan pulang ke Cikarang lagi. Jadi kira-kira totalnya ada 7 hari perjalanan. Dan seperti biasa, nanti semua rincian biaya perjalanan yang akan gue habiskan di dalam trip ini akan gue sertakan dalam video, sehingga buat kalian sobat kebanyakan gaya yang pengen trip juga naik motor Jawa Bali Lombok, kalian sudah punya estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan trip ini. Oke?
perjalanan sudah mulai masuk ke area-area hutan, sudah mulai banyak pohon, jarang pemukiman. Jalannya juga sudah mulai berkelok-kelok. Ini jalanan favorit gua. Dan di sini hujan sudah berhenti. Bahkan mungkin di sini nggak hujan, nggak merata hujannya, karena gue lihat aspalnya kering ini guys. Tanah-tanah di sekitarnya juga kering, nggak ada tanda-tanda bekas hujan, ya. Dan jalurnya juga relatif lengang ya. Arah kita dari Jember ke Banyuwangi itu lengang, tapi arah sebaliknya sebelah kanan itu cukup banyak kendaraan berlalu lalang. Apalagi beberapa tadi gue lihat mobil tangki BBM beberapa kali lewat. Sebetulnya buat kalian yang suka motoran, rasanya ini challenging ya, sangat menarik gitu. Jalanan tikung-tikung kayak gini kita bisa melaju dengan kecepatan yang tinggi. Tipsnya gampang, kita ngikutin racing line atau posisi motor seperti pembalap-pembalap di GP. Artinya kita selalu mengambil tikungan dari sisi luar. Contoh, kalau kita mau tikung ke kanan, kita posisi motornya dari sisi luar, artinya dari garis putih yang sebelah kiri. Saat mau masuk tikungan, kita ngambil jalur minggir ke kiri, sehingga nanti pas di tengah tikungan posisi motor kita akan ada di jalur kuning yang di tengah itu, tapi tidak melewati arah kendaraan di sebelah kanan, ya, nggak motong jalur orang lah. Sebaliknya juga gitu, kalau kita mau belok, mau nikung ke kiri, kita posisikan motor kita dari sisi luar, yaitu dari garis yang di tengah itu yang kuning. Kita mepet ke kuning dulu, lalu kita tikung ke kiri. Nanti di tengah tikungan, posisi motor kita akan mepet di garis putih yang sebelah kiri. Nah, selama ini gue melakukan seperti itu. Dan yang paling penting adalah mata. Pandangan kita mesti jauh duluan ke depan dibanding dengan laju motor kita. Artinya kalau kita mau belok ke kiri, ya, mau nikung ke kiri, jadi kita nengok dulu tuh ke kiri. Kita liatin ujung tikungannya sampai mana. Ya, nggak usah ngeliatin ke beberapa meter di depan roda kita gitu. Karena dengan pandangan kita jauh ke kiri, ke ujung tikungan, nanti motor kita tuh pasti akan ikutin. Ke kanan juga sama. Kalau kita mau nikung ke kanan, pandangan kita harus jauh duluan ke kanan, ke ujung tikungan. Nanti motor kita akan pasti ngikutin. Jangan takut soal lubang. Kalau ada lubang atau ada halangan, orang nyebrang, ada kendaraan lain, karena mata kita jauh memandang ke depan, pasti kita akan engah duluan, akan melihat duluan gitu. Tapi kalau kita cuma melihat beberapa meter di depan kita, ya kita nanti akan telat antisipasi karena kecepatan kita tinggi. Jadi pandangan kita juga harus jauh ke depan, pandangan jauh, supaya kita tidak telat antisipasi.
lagi Makan siang. Istirahat makan siang di daerah Gumitir namanya. Ini makanannya kita. Ada rawon, kangkung, ayam goreng, lalapan. Oke sob, setelah kita tadi makan siang, kita lanjutkan perjalanan. Dan ternyata baru mulai turun hujan di sini. Oke, ini sudah lepas dari alas Gumintir. Kita menurut Google Map sekarang mungkin ada di sekitaran Kali Baru. Lama perjalanan estimasi dari Gumintir ke Banyuwangi masih ada sekitar 1 jam 40 menit menurut Google Map. Jadi estimasi mungkin kita akan sampai di Banyuwangi sekitar jam 4 sore, jam 16.00. Ya, ketika jalanan lancar, kita mungkin akan sampai di sana jam 4 sore atau jam 16.
Kita sudah berada di kota Banyuwangi, sudah ngelewatin pusat kotanya ya. Sekarang ini jalur protokol dari Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Ketapang. Di sini kering lagi ya guys, nggak tahu sudah lewat hujannya atau bahkan belum hujan. By the way, jalur ini sudah mulai banyak kendaraan besar, truk yang mau masuk ke pelabuhan ataupun yang keluar dari pelabuhan. Dan jalannya 2 lajur, sebelah kiri 1 lajur, sebelah kanan 1 lajur. Ini cukup padat dan aspalnya sudah mulai banyak retak dan bergelombang. Ya wajar ya kalau yang lewat di sini truk-truk berat, kendaraan berat. Ya begitulah resikonya. Oke, menurut Google Map mungkin kita akan tiba di pelabuhan dalam waktu 40 menit ke depan. Nah ini udah di pelabuhan ya guys, di sekitaran pelabuhan. Sebentar lagi kita akan masuk ke area pelabuhannya. Oke, ini dia di depan. Ya, kita pelan-pelan. Oke, masuk lorong ini guys. Ini boleh ya buat motor ya. Oh benar, pengendara motor lewat sini. Ini ada teman-temannya soalnya pada ngantri di tiket. Tiketnya harus online, nggak bisa hand, baru tahu. Kalian bisa beli tiket ferry melalui online di ferryz.com. Bisa diakses lewat handphone kalian. Kalian cukup login di sini, pakai Gmail kalian atau Facebook. Lalu kalau sudah mendapatkan account, masukkan pelabuhan asal kalian di sini, lalu masukkan pelabuhan tujuan kalian di sini. Setelah itu abaikan soal kelas karena saat ini cuma tersedia kelas ekonomi. Jika kalian bawa kendaraan, masukkan kendaraan kalian di sini. Motor hingga 500 cc tarifnya sama. Kalau di atas 500 cc baru ada perbedaan tarif. Masukkan tanggal dan jam di sini. Kalian bisa booking untuk hari ini atau untuk hari-hari ke depan. Dan harap diketahui, kalian tidak bisa memesan ferry untuk di jam yang sama dengan saat kalian memesan tiket. Contohnya kayak gini, sekarang jam 4 sore, gue nggak bisa pesan tiket untuk jam 4 sore. Kayaknya terpaksa gue akan pesan tiket untuk yang jam 5 sore. Masukkan data penumpang sesuai dengan KTP di sini. Lalu pembayarannya bisa lewat transfer bank,
melalui virtual account yang ada disediakan oleh mereka. Kalau kalian sudah selesai, nanti cek email kalian karena akan muncul kode booking seperti ini. Tujukan kode booking ini ke penjaga tiket, nanti akan di-scan oleh mereka, lalu ditukar dengan tiket masuk ke pelabuhan. Cukup mudah kan? Sudah di kapal. Hujanan, Pak. Ya. 2 MT. MT. Ini lampunya yang terang ya. Ayo hati-hati Pak. Ya, mari Pak. Terima kasih. Kita sudah keluar dari Pelabuhan Gilimanuk. Tadi di pintu keluar ada pemeriksaan oleh Pak Polisi. Mereka menanyakan STNK, terus nanya tujuannya mau kemana, berapa hari, seperti itu. Ya, nggak perlu dikhawatirkan, itu mungkin pengecekan rutin atau prosedur pengecekan biasa. Kita sampai di Bali ini pukul 19 jam 7 malam ya. Dan di luar pelabuhan, jalanan di sekitar pelabuhan ini cukup padat. Banyak truk-truk besar yang mau menuju pelabuhan maupun yang keluar dari pelabuhan. Dan di sini baru gue melihat bis-bis penumpang bis malam sudah mulai kelihatan ya, padat. Jalanan di Bali ini cukup gelap ya, kanan kiri nggak ada lampu jalanan. Terus menurut Google Map, perjalanan kita dari Gilimanuk sampai ke penginapan sekitar 4 jam ya. Kalau sekarang jam 7 kita baru keluar dari pelabuhan, kemungkinan sampai di penginapan sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam. Oke. Mungkin kalau siang pemandangannya bagus kali ya, sekitar ya kanan kiri. Tapi karena malam gelap ini, nggak banyak yang bisa kita lihat dan nggak banyak yang bisa kita bahas.
Tapi kalian gak usah khawatir, terus tonton lanjutan dari perjalanan ini. Ada part 2 nanti. Besok kita akan ajak kalian jalan-jalan keliling Bali di part 2. Pastikan kalian nonton, ikutin terus perjalanan ini. Nanti akan ada perjalanan juga ke Lombok dan wisata di sekitarnya. Oke, sampai jumpa.